Ini permainan elit global, bukan permainan kita. Kita terus-menerus dijadiin sekedar statistik yang ikut terlibat di dalam mencoblos, dalam memilih gitu kan. Tapi hakikatnya ya entu-entu juga gitu. Ini yang paling penting kita pahami. Karena apa? Karena we are not living in an Islamic system. Kita bukan sedang hidup dalam sebuah sistem Islam. Ketika bukan sebuah sistem Islam yang kita berada di dalamnya, ya kan? Apapun yang kita kerjakan hakikatnya untuk melanggengkan sistem yang ada. Gitu. Dan sistem yang ada itu tidak akan berpihak pada Islam dan umat Islam. Makanya untuk urusan yang satu ini, saya minta kepada siapapun yang sampai hari ini masih doyan atau masih punya harapan dengan permainan tersebut, belajarlah dari kasus Mesir. Ya, di Mesir itu beberapa tahun yang lalu sudah jelas-jelas yang memenangkan permainan itu adalah sosok dari kalangan Muslim, bahkan dari kalangan pergerakan Islam, bahkan terang-terangan mau menegakkan syariat. Dan menang, berhasil, tapi hanya berapa bulan umurnya, karena tiba-tiba dipencet knopnya sama elit global supaya militernya bergerak melakukan kudeta dan nggak dihalangi begitu. Nah, jadi memang itu bukan jalannya. Kalau kita ingin berjaya, kita harus menempuh jalan yang memang memastikan kejayaan. Dan itu jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain gitu. Sedangkan kalau kita pelajari sirah nabawiyah, kita nggak akan ketemu tuh permainan seperti yang sekarang kita terlibat di dalamnya. Sebuah permainan yang terus-menerus ngabisin duit triliunan, ya kan? Tapi terus-menerus kita kecewa lagi. Nah, kita kan udah capek gitu loh. Apa kita nggak capek gitu loh dengan menghabiskan waktu sekian banyak, menghabiskan dana sekian banyak, dan terus-menerus tenggelam dalam sponsorship atau kampanye-kampanye yang sepertinya membawa kita pada mimpi-mimpi yang nggak kunjung berakhir gitu loh. Ya kayak contoh konkret lah, ibu-ibu apa nggak nyesel gitu dulu nyangkain macan katanya meong, kucing meong-meong gitu. Nyesel nggak? Nyesel apa nggak? Nyesel nggak? Nah, kalau mau nyesel ya cukup sekali, jangan nyesel berkali-kali, nyoba lagi. Ya siapa tahu kali ini benar, enggak kok kali ini beda gitu, ya kan? Ya maaf ya, saya ngomongnya cukup tandas karena saya menilai ini perkara yang sekarang sudah banyak sekali menyita perhatian, apalagi makin ke depan makin menyita perhatian kita dan bahkan terbelah kitanya ya karena masalah ini, ya. Tapi inti dasarnya adalah come on, let's wake up. Ayo kita bangun, kita sadar bahwa jalan untuk menegakkan kalimatullah yang mulia nggak ada jalan lain, kalimat tauhid jalannya, bukan jalan yang lain. Gitu. Sedangkan ini mereka sedang mengajak kita ikut jalan yang lain, yaitu jalan di mana kita dipaksa untuk mengakui bahwa menang kalah tergantung banyaknya suara. Enggak. Menang kalah bukan tergantung banyaknya suara. Menang kalah tergantung kita ikut Allah atau tidak. Itu sebenarnya intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah izinkan kita kumpul di majelis ilmu di Masjid Al-Munawwarah. Semoga majelis kita dihadiri para malaikat. Allah memberkahi majelis kita dengan para malaikat itu ditugaskan mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk kita semua yang hadir menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini kita memasuki pembahasan lanjutan dengan tema besar urgensi ma'rifatus zaman, dan pada kali ini kita memasuki serial yang ke-7 ya dari 8
serial pembahasan yang kita akan selesaikan satu persatu. Kita sudah ya, hari ini kita memasuki poin ke-7 setelah kita membahas poin 1 sampai 6 pada bulan-bulan yang lalu. Nah, poin ke-6 ini kita berusaha memahami kondisi zaman di mana pada saat ini kaum muslimin terjangkiti penyakit yang namanya wahan. Adapun dalil yang kita gunakan masih melanjutkan dalil yang sebelumnya, yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir berbagai bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma id. Maka seorang laki-laki bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Qala sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Wa ya'za'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan tanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Faqala qailun, ya Rasulullah wa mal wahnu. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi menjawab, al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Karahiyah itu bisa berarti takut, tapi bisa juga berarti membenci. Jadi takut menghadapi kematian atau membenci menghadapi kematian. Jadi hadisnya adalah hadis yang sudah kita bicarakan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun yang kita fokus kali ini adalah ujung akhir hadis ini, di mana Nabi mengatakan di era di mana umat Islam itu dikeroyok, ya, diperebutkan, dan umat Islam itu jumlahnya banyak tetapi seperti buih, maka di satu sisi Allah mencabut rasa takut musuh kepada kita umat Islam, dan di lain sisi umat Islam terjangkiti penyakit yang namanya al-wahan. Nah, al-wahan itulah yang kita bahas kali ini, dan Nabi mendefinisikannya dengan definisi yang sangat mudah, sederhana dipahami. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci atau takut menghadapi kematian. Nah, al-wahan merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit ini jauh lebih mengerikan daripada HIV/AIDS. Ya, tahu ya, HIV/AIDS, penyakit di mana seseorang yang terjangkiti HIV/AIDS itu menjadi kehilangan imunitas, kekebalan diri, sehingga sedikit saja dia kena virus tertentu, ya, dia akan segera menjadi sakit. Ya. Atau penyakit tifus, bahkan lebih mengerikan dari penyakit hepatitis atau demam berdarah. Nah, jadi al-wahan ini lebih mengerikan, sebab berbagai penyakit selain al-wahan berhenti seiring dengan datangnya kematian bagi si pasien, si pengidap. Sementara penyakit al-wahan ini
justru penderitaannya baru akan dimulai saat kematian tiba, ya, karena dia berdampak kepada kehidupan setelah kematian. Sementara penyakit-penyakit yang lain sifatnya hanya fisikal, hanya penyakit yang sifatnya zahir, lahiriah pada tubuh seseorang. Sementara penyakit al-wahan ini sifatnya nafsiyah. Nafsiyah itu artinya mental atau psikologis, atau termasuk juga fikriyah, ya, mind, cara berpikir. Nah, muslim yang mengidap al-wahan merupakan korban penetrasi bangsa Rum. Penetrasi itu artinya pengaruh, ya, atau influence. Jadi bangsa Rum itu bangsa Barat, ya, Eropa, Amerika, itu sering disebut bangsa Rum, the Roman civilization, peradaban Rum. Penetrasi ini melalui al-ghazwul fikri, perang pemikiran, yang mana mereka berhasil mempengaruhi sebagian umat Islam agar menjadi kaum materialis, kaum sekularis, kaum pencinta dunia, serta abai atau lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya, karena hakikat dari penyakit al-wahan ini adalah memiliki karakteristik, memiliki sifat-sifat, bahkan memiliki ideologi seperti bangsa Rum yang nanti akan saya perlihatkan ayatnya. Nah, pada tahap selanjutnya, ketika seorang muslim sudah menjalani hidup berdasarkan ideologi, karakter dan cara pandang bangsa Rum, Romawi, maka akhirnya muslim tersebut akan mengidap penyakit al-wahan alias cinta dunia dan benci atau takut akan kematian. Sebab inilah ciri khas bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa yang mengembangkan peradaban materialis sekularis, ya. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Rum, ayat ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, Eropa, Amerika, hanya mengetahui, hanya memahami, hanya mengerti perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai, ya. Jadi ini ciri khas bangsa Rum. Dan qadarullah, hari ini yang sedang Allah berikan wewenang untuk memimpin umat manusia adalah bangsa Rum, ya. Dan kita tidak perlu protes kepada Allah Ta'ala, karena Allah maha perencana. Rencana Allah itu nggak ada yang buruk. Jadi kalau Allah menjadikan bangsa Rum sebagai yang memiliki otoritas kepemimpinan saat ini bukan satu rencana jahat dari Allah, nauzubillah min dzalik. Tapi ini sebuah rencana dalam rangka Allah menguji kita, orang-orang beriman. Sebab Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa dalam perjalanan sejarah Bani Adam ini, terkadang Allah berikan hak kepemimpinan kepada orang beriman, tapi terkadang Allah berikan hak kepemimpinan kepada orang kafir. Ya begitulah perjalanan dunia ini. Tidak ada ceritanya karena kita orang-orang beriman lalu berharap disayang Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala, lalu kita boleh menuntut kepada Allah bahwa kita sebagai orang beriman yang selalu memimpin dunia ini. Enggak begitu jalan ceritanya, ya. Enggak begitu jalan ceritanya. Sebab dunia ini sesuai dengan karakternya adalah fana. Fana artinya apa? Sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua sifatnya sementara, ya. Jadi ada sementara kita berjaya, kita memimpin, ada saatnya sementara kita kalah, ya, diatur-atur sama orang lain, ya. Ada saatnya kita yang beruntung, ada saatnya kita yang rugi. Di dunia ini untung dan rugi itu biasa, ya. Yang penting jangan sampai kita mengalami kekalahan di akhirat. Jangan sampai kita mengalami kerugian di akhirat. Kalau mengalami kerugian di dunia nggak masalah, mengalami kekalahan di dunia nggak masalah.
sebab itu kekalahan yang sifatnya tolok ukur dunia. Tetapi yang penting jangan sampai kita kalah di akhirat ya. Nah jadi saudara rahimakumullah, kita lanjutkan. Akhirnya si muslim yang sudah menjadi duplikat, tahu duplikat ya? Duplikat itu fotokopian ya, peniru bangsa Rum, akan menimbang segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia semata. Bahkan dia akan rela menggadaikan iman dan dinnya, agamanya, demi meraih kesuksesan dunia, sekalipun mengancam kemaslahatan ukhrawinya, kemaslahatan di akhiratnya. Paham ya? Jadi si muslim yang sudah menjadi duplikat bangsa Rum dengan logika ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, cuma ngerti urusan-urusan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia, sementara terhadap akhirat lalai ya. Ini kan kalau muslim sudah begini juga berpikirnya, berarti sudah menjadi duplikat bangsa Rum. Nah, muslim yang menjadi duplikat bangsa Rum ini akhirnya akan menimbang segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia semata. Begitu ya. Dan cilakanya akhirnya dia bahkan sampai menggunakan alat-alat atau pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang dipakai oleh bangsa Rum untuk meraih kesuksesan dunia itu ya. Paham ya? Ini penting, karena kalau ini tidak kita pahami, jangan-jangan kita diam-diam juga begitu ya. Diam-diam kita dalam rangka mencapai kesuksesan dunia, kita memakai alat-alat mereka ya, dalam pengertian alat-alat yang sesungguhnya sudah kategorinya berselisih atau bertentangan dengan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau coba tanya ke jamaah dalam rangka ngecek nyambung nggak materinya. Siapa yang bisa ngasih contoh ini? Contoh ya, muslim sudah menjadikan dunia sebagai tolok ukurnya untuk menimbang sesuatu itu sukses atau tidak. Ada yang bisa ngasih contoh? Pakai mic, coba pakai mic. Bangga Ya, dengar Bu. bangga dengan apa yang sudah dicapainya, misalnya dengan apanya, jabatannya, mungkin Ya itu termasuk. Cuma yang ingin saya dapatkan contoh tuh bukan sekedar hasilnya. Kalau itu kan hasil, dia bangga dengan hartanya, dengan kedudukannya, ya kan. Tetapi yang ingin saya tanyakan juga adalah dalam rangka dia mencapai orang yang menjadi hartawan, menjadi seorang yang berkedudukan itu caranya bagaimana? dengan tidak melihat hal-halnya mungkin dulu, pokoknya hantam promo lah udah mati itu kali Ustaz. Gimana? Dengan segala cara. Iya. Itu masih teori Bu. Contohnya apa? Ya mungkin dengan menjegal orang lain. Oke. Jadi dengan cara menjegal orang lain. Jadi dia sendiri ingin meraih kesuksesan, tapi dengan mengorbankan orang lain. Orang lain itu harus jatuh dalam rangka supaya dia naik. Jadi kayak ini ya, kayak apa namanya? Kalau hewan itu kayak kodok gitu ya, ya kan? Kalau kodok itu kan supaya dia lompatnya tinggi, dia nginjek yang lain kan gitu, ya kan? Ya, memang kodok tuh contoh paling cakep tuh. Ya. Dan manusia bermental kodok sekarang sedikit apa banyak? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus waspada, jangan sampai kita bermentalitas kodok ya. Karena itu mentalitas yang hanya mementingkan diri sendiri, bahkan di atas penderitaan orang lain, di atas kerugian orang lain ya. Nah, dan memang di dalam tolok ukur bangsa Rum hal-hal seperti ini biasa ya. Jadi
di dalam dunia bisnis yang tidak ada akhlaknya, dalam dunia bisnis yang sudah mengabaikan halal haram, ya kan? Itu sudah biasa itu yang namanya mereka pengusaha-pengusaha sekuler itu atau pengusaha kafir itu dalam rangka meraih kesuksesan, ya kan, itu membuat kerugian pada pihak lain, ya. Contoh yang paling sering terjadi adalah misalnya mereka sama-sama memiliki toko yang jual barang yang sama, bersebelahan tokonya. Nah, maka untuk berhasil si toko yang B ini, caranya bukan saja dia mempromosikan secara cerdas barang-barang yang dia mau jual, tapi di lain sisi dia setiap kali ada orang yang datang ke toko dia kasih informasi yang negatif tentang toko si A, ya kan, gitu. Padahal kan mestinya gak ada urusan dia dengan si A mau jualan juga silakan. Kalau di dalam masyarakat beriman, ya, sekalipun dia penjual barang yang sama, berdekatan, ya kan, tapi sama-sama meyakini bahwa rezeki datang dari Allah, masing-masing sudah ada rezekinya. Masya Allah, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, inilah keadaan yang sekarang terjadi pada umat Islam. Tapi bukan hanya dalam urusan bisnis, ya, dalam banyak urusan lain. Sekarang ini umat Islam seperti terpola cara berpikirnya bahwa kalau ingin berhasil di bidang itu ya harus pakai cara itu, nggak ada cara lain, gitu. Itu kan tadi Ibu ngasih contoh untuk jadi orang kaya, ya Bu, ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bisa ngasih contoh lain yang kaitannya bukan menjadi urusannya dengan harta, tapi misalnya urusannya dengan kedudukan, dengan posisi jabatan. Ya, silakan Bu. Bagi contoh seperti sekarang bagi muslim partai lah, ya. Misalnya segala macam cara menjegal Anies mengambil misalnya nih ada bis yang Bentar Bu. Enggak. Ya. Coba ulang lagi, Bu. Cara mencontoh jauh-jauh partai itu sekarang di banyak sekali yang akan menjegal Anies, contoh, ya, dengan salah satunya diangkatlah dengan permasalahan rumput dan sebagainya. Itu sebenarnya ada kesalahan orang. Iya. Jadi caranya supaya yang dia jagokan naik, ya kan, dia bikin banyak cerita tentang yang jago satunya lagi. Oke. Nah, sekarang permainan jagoan itu sendiri gimana? Permainan menjagokan orang itu sendiri itu gimana? Hah? Nggak ngerti nih Ibu. Gimana? Iya. Jadi yang sekarang nyata di depan mata kita, ada jago tertentu, ya, didukung oleh kelompok tertentu. Sementara ada jago yang lain lagi didukung oleh kelompok yang lain. Tapi karena kelompok yang jago pertama ini punya akses kepada kekuasaan, akhirnya digunakanlah segala cara untuk menjelekkan jago yang satunya, kan gitu. Oke. Tapi pertanyaan besar saya sekarang, permainan jago-jagoan itu sendiri gimana tuh? Apa itu permainan yang perlu seorang muslim terlibat di dalamnya? Ada yang harusnya. Apa? Ada yang harusnya tidak besar. Nah, coba sama ikut ke Ibu ini. Saya mau tanya pendapatnya, mau dengar pendapatnya. Sebagai seorang mukmin yang harusnya tidak terlibat. Tidak terlibat apa? Dalam kalau politik halus lah, ya, maksudnya dalam
dari yang misalnya yang jago ini kan banyak yang muslim. Nah harusnya mereka tidak ikut juga untuk menjatuhkan calon yang lain misalnya, harusnya. Ibu nggak ngerti pertanyaan saya. Ibu yang pertama sudah memberi contoh bahwa tindakan di bidang jabatan, kalau tadi contoh pertama kan ibu di bidang harta ya, di bidang harta berbisnis yang tidak pakai akhlak, oke ya. Terus sekarang ibu ini ngasih contoh berpolitik yang pakai akhlak, kan gitu, oke? Ya, contoh itu benar, gitu. Itu contoh tidak berakhlak dalam berpolitik. Cuma pertanyaan besar saya, segala yang namanya ngusung-ngusung jago itu sendiri itu permainan yang sepatutnya kita terlibat atau tidak? Kalau sebagai urusan muslim nggak harus mestinya terlibat. Kalau kita diam aja nanti yang lain. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, jawaban dari ibu yang saya tunggu-tunggu ini. Jadi kalau kita nggak terlibat, nanti yang naik pasti yang kafir, yang sekuler, gitu kan? Padahal begitu terus, Bu. Mau kita terlibat, kagak terlibat, emang begitu terus. Karena apa? Ya panitianya mereka, gitu loh. Paham nggak, Bu? Jadi saya justru ingin mengajak kita berpikir, ya kan? Jangan sampai kita melihat sesuatu yang di permukaan, padahal kita nggak melihat yang lebih dalam lagi. Benar yang ibu katakan itu, bahwa tindakan kelompok tertentu menjagokan si D ya, itu sampai ke tingkat harus menjelekin si A gitu, ya kan gitu kan maksudnya kan? Ya, kita nggak usah perpanjang hurufnya deh, gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan besarnya, mau G mau A kita perlu terlibat nggak gitu urusan itu? Nah jawaban ibu adalah perlu, karena kalau tidak nanti yang jenis G mulu yang naik gitu. Padahal umat Islam ini udah berpuluh-puluh tahun terlibat gitu loh, tapi tetap aja ya begitu. Karena apa? Karena jangan-jangan memang permainan keseluruhannya ini sendiri ini bagian dari kerjaan Bang Sarum, ngerti nggak? Gitu. Sudah. Nah, cuma begini, saya mengerti kenapa ibu sampai mengatakan begitu, karena ibu sangat mengidam-idamkan munculnya pemimpin yang baik, kan gitu, ya kan? Nah, cuma pertanyaan berikutnya, apakah cukup hanya dengan mengidam-idamkan punya pemimpin yang baik, sementara kita terus-menerus dipaksa ikut permainannya yang tidak mungkin menghasilkan pemimpin yang baik itu? Gitu. Kenapa? Ya karena mau sebaik apapun, mereka semua sudah di screening terlebih dahulu. Sehingga kalau nggak memenuhi syarat dari elit global, nggak bakal bisa. Ini permainan elit global, bukan permainan kita. Kita terus-menerus dijadiin sekedar statistik yang ikut terlibat di dalam mencoblos, dalam memilih gitu kan. Tapi hakikatnya ya entu-entu juga gitu. Ini yang paling penting kita pahami. Karena apa? Karena we are not living in an Islamic system. Kita bukan sedang hidup dalam sebuah sistem Islam. Ketika bukan sebuah sistem Islam yang kita berada di dalamnya, ya kan? Apapun yang kita kerjakan hakikatnya untuk melanggengkan sistem yang ada, gitu. Dan sistem yang ada itu tidak akan berpihak pada Islam dan umat Islam. Makanya untuk urusan yang satu ini, saya minta kepada siapapun yang sampai hari ini masih doyan atau masih punya harapan dengan permainan tersebut, belajarlah dari kasus Mesir. Ya, di Mesir itu beberapa tahun yang lalu sudah jelas-jelas yang memenangkan permainan itu adalah sosok dari kalangan Muslim, bahkan dari kalangan pergerakan Islam, bahkan terang-terangan mau menegakkan syariat dan menang, berhasil. Tapi hanya berapa bulan umurnya, karena tiba-tiba dipencet knopnya sama elit global supaya militernya bergerak melakukan kudeta dan nggak dihalangi, begitu. Nah jadi memang itu bukan jalannya. Kalau kita ingin berjaya, kita harus menempuh jalan yang memang memastikan kejayaan. Dan itu jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain, gitu. Sedangkan kalau kita pelajari sirah nabawiyah, kita nggak akan ketemu tuh permainan seperti yang sekarang kita terlibat di dalamnya. Sebuah permainan yang terus-menerus ngabisin duit triliunan, ya kan? Tapi terus-menerus kita kecewa lagi, gitu. Karena apa? Karena semuanya sudah di setel. Ini semua panitianya di belakang layarnya ini, ya kan udah nyiapin. Lo milih yang G, nanti akibatnya gini. Lo milih yang A, akibatnya gini. Gitu. Semua udah diatur. Sekalipun kita sekarang jadinya tenggelam dalam euforia, ya kan, untuk berharap-harap kepada
yang tertentu gitu kan, oh enggak ini cakep nih, nanti dia pasti Islam, pasti ini gitu, udah terbukti kok 5 tahun dia di daerah tertentu keren gitu ya kan. Nah sambil kita nggak hati-hati ngelihatnya, padahal kita mestinya ngelihat secara keseluruhan gitu. Oke? Nah jadi boleh jadi ibu-ibu nggak sepakat sama saya, dalam hati ibu-ibu, oh Ustadz nih berarti Ustadz ingin tetap orang sekuler nih yang banyak. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya juga nggak seneng dengan situasi ini, saya nggak doyan dengan situasi ini, saya juga nggak ingin nggak ada perubahan. Saya mau ada perubahan, tapi saya nggak mau perubahan itu diatur sama pihak Rum yang ngatur kita untuk berubah sesuai kemauan mereka. Ini yang saya tidak mau. Dan kita jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu kita ya untuk kita kerahkan atau dikerahkan oleh pihak tertentu dalam rangka kepentingan mereka. Kita ini umat yang merdeka. Umat yang merdeka itu harus memiliki kejelasan arah dan tujuan. Bukan saja arah dan tujuannya harus jelas, tapi manhajnya, aturan mainnya, bagaimana berjuangnya juga harus jelas. Jadi istilahnya, kalau kita mau terlibat dalam sebuah pergerakan Islam, sebuah perjuangan Islam, mabda'nya, fondasinya, prinsipnya, manhajnya, cara tata laksananya, dan gayahnya, tujuannya itu semua harus Islam. Tapi kalau ada yang nggak Islam, tujuan apa caranya, ya kan, sekalipun keren gitu loh, kayaknya bisa menghasilkan yang cakep gitu ya, hakikatnya kita nggak akan mendapatkan apa yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah kita kan udah capek gitu loh, apa kita nggak capek gitu loh dengan menghabiskan waktu sekian banyak, menghabiskan dana sekian banyak, dan terus-menerus tenggelam dalam sponsorship atau kampanye-kampanye yang sepertinya membawa kita pada mimpi-mimpi yang nggak kunjung berakhir gitu loh. Ya kayak contoh konkret lah, ibu-ibu apa nggak nyesel gitu dulu nyangkain macan katanya meong, kucing meong-meong gitu. Nyesel nggak? Nyesel apa nggak? Nyesel nggak? Nah kalau mau nyesel ya cukup sekali, jangan nyesel berkali-kali, nyoba lagi, ya siapa tahu kali ini benar, enggak kok kali ini beda gitu ya kan? Ya maaf ya, saya ngomongnya cukup tandas karena saya menilai ini perkara yang sekarang sudah banyak sekali menyita perhatian, apalagi makin ke depan makin menyita perhatian kita dan bahkan terbelah kitanya ya karena masalah ini ya. Tapi inti dasarnya adalah come on, let's wake up, ayo kita bangun, kita sadar bahwa jalan untuk menegakkan kalimatullah ya nggak ada jalan lain, kalimat tauhid jalannya, bukan jalan yang lain gitu. Sedangkan ini mereka sedang mengajak kita ikut jalan yang lain, yaitu jalan di mana kita dipaksa untuk mengakui bahwa menang kalah tergantung banyaknya suara. Enggak, menang kalah bukan tergantung banyaknya suara, menang kalah tergantung kita ikut Allah atau tidak, itu sebenarnya intinya. Dan sekalipun kita kalah di dunia karena ikut jalan Allah, nggak apa-apa, itu menang di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa bisa menang pakai jalannya selain jalan Allah, ya kan, sesungguhnya kita udah kalah di akhirat sebelum kita kalah di dunia. Nah ini yang paling mengkhawatirkan. Makanya mari kita coba jernihkan cara pandang kita sabarkan, kita kuatkan diri kita. Dan boleh jadi orang akan mengatakan, wah kamu sih berarti nggak peduli dong. Bukan nggak peduli, masalahnya saya peduli tapi dengan cara yang menurut Allah dan Rasulnya benar. Jangan kita peduli tapi dengan cara yang dijebak sama musuh gitu. Ini jebakan musuh tuh ingin kita nih habis waktu kita, pikiran kita, ribut kita satu sama lain karena urusan yang memang nggak ada juntrungannya ini Pak gitu ya. Memang kalau kita mau bicara daripada, selalu aja bisa kita pakai manhaj daripada. Ya daripada yang ini kan mendingan yang anu gitu kan. Terus aja begitu. Memang kita berislam dari dulu daripada kan enggak. Nah kalau saya daripada haram mendingan yang halal gitu. Nggak ada ceritanya daripada yang haramnya berat mendingan yang haramnya ringan. Tetap aja haram. Kan nggak bisa dong. Ya. Baik. Nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, pantas kalau Nabi Muhammad SAW menggambarkan era kita ini dengan gambaran yang seperti ini ya. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang masif, yang banyak, seperti malam yang gelap gulita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pertama Nabi menggambarkan bahwa suatu ketika akan datang zaman di mana fitnah itu sedemikian banyaknya, masif, sehingga perumpamaan dunia ini kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti malam yang gelap gulita. Artinya kita masih merasakan sinar matahari, tetapi ternyata
kita dikepung sama nilai-nilai gelap. Nilai-nilai gelap itu begitu dahsyat mengepung kita, sampai kita akhirnya menyangka sesuatu yang sebenarnya gelap, ya kan, itu terang juga. Wah, terang nih. Kalau kita nggak terlibat, nanti kita biarkan orang kafir yang berkuasa, gitu kan. Kayaknya tuh mantranya tuh kayaknya keren, gitu kan. Padahal mantra iblis juga, gitu. Kita dijebak juga sebenarnya, gitu. Karena hebat sekali, kegelapan ini hebat sekali. Saking hebatnya, ya, akhirnya kita kayak milih-milih, nggak apa-apa di gelap yang kayak gini, ya memang sih masih gelap gitu, tapi lumayan lah ada cahayanya gitu, ya kan. Padahal kalau bagi orang beriman nggak ada cerita mau gelap level manapun kita tolak. Kita maunya cahaya yang terang beneran, karena kita diberikan oleh Allah nur. Kita bukan diberikan oleh Allah nur yang masih ke zulumat-zulumatan gitu, nggak bisa gitu. Iya, makanya kalau kita bicara mau apa, hukum apa kita mau? Kita maunya hukum Allah dong. Kita bukan maunya hukum bikinan manusia kan? Dan nggak ada ceritanya ini hukum jahiliyah tapi masih cukup lumayan islami lah gitu hukumnya. Nggak ada. Pilihan cuma dua, atau kita ngikutin hukum Allah atau kita ngikutin hukum jahiliyah. Makanya bahasa Al-Quran kan demikian. Silahkan dilihat surat Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu al-hukma liqaumin yuqinun. Ya. Wa man ahsanul hukma wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Kalau kita baca ayat ini, berarti menurut Allah hukum itu ada berapa? Cuman dua. Kalau nggak ikut hukum Allah, ikut hukum jahiliyah, kan begitu. Gitu. Nah, sedangkan ya, kembali ke contoh yang tadi lagi, permainan ini akan membuat kita semua jadi sibuk dengan hukum yang sesungguhnya bukan hukum Allah. Dan output akhirnya juga tidak akan menghasilkan pejuang-pejuang yang benar-benar menegakkan hukum Allah. Karena apa? Ya mereka masih terikat dengan hukum jahiliyah. Sehingga kalau kita mau ngambil sederhananya, this is not our game. Ini bukan permainan kita. Bukan di situ permainan kita. Permainan kita adalah di upaya mencetak pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang benar-benar memiliki furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dengannya yang batil, ya kan? Tapi Ustadz kan mesti ada upaya. Memang kita nggak berupaya. Ini upaya kita, ya ini taklim ini upaya kita. Ini bagian dari upaya. Tapi Ustadz kan taklim kan cuma semasjid Munawarah, ya nggak apa-apa walaupun semasjid Munawarah juga, gitu. Tapi lebih baik kita berada dalam kemurnian sekalipun sedikit, kecil, daripada kita dalam sesuatu yang kelihatannya keren, tetapi sesungguhnya aut-autan gitu di situ. Di situ aut-autan, terjadi talbisul haq bil batil, terjadi pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, sudah tiba masanya seorang muslim akhirnya menyatakan enough is enough, cukup permainan yang sedang rancang oleh bangsa Rum ini, saya sudah talak 3, selesai gitu. Nggak ada ceritanya rujuk-rujuk lagi, bukan talak 1, bukan talak 2, masih rujuk lagi nanti, ya kan? Tapi talak 3 selesai begitu, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan sikap kita terhadap fitanan qita'il muslim ini, Nabi menggunakan bahasa badiru bil a'mali, segeralah beramal. Artinya begini, setiap kali kita di tengah-tengah fitnah yang sedang berkembang ini terbersit niat baik untuk mengerjakan amal yang baik, amal yang soleh, amal ibadah, ya kan, jangan ditunda-tunda, segera kerjakan, ya. Kenapa? Karena fitnah yang ada itu begitu banyak, Pak. Dia akan segera mendistract kita, akan mengalihkan perhatian kita untuk kemudian tenggelam dalam fitnah-fitnah itu. Ya, setiap terbersit di dalam hati kita niat baik, melakukan kebaikan, amal soleh, amal ibadah, jangan tunda, segera kerjakan. Ya, ketika kita hidup di era penuh fitnah mesti demikian. Karena kalau tidak, ya kan, pastinya nanti ujung-ujungnya batal kita mengerjakan niat baik itu. Ketika kita tunda-tunda, ya samalah seperti kalau kita pelajari hadis Nabi tentang hari berbangkit nanti, apa amal yang paling pertama dihisap nanti di hari berbangkit? Amal apa? Sholat, ya kan? Makanya ada hadis Nabi mengatakan perbuatan yang paling baik, yang paling afdol di sisi Allah adalah as-sholatu fi waqtiha, kan, sholat tepat waktu, kan? Dan kita harus membedakan antara sholat on time dengan sholat in time. Mana yang bagus? On time, ya kan? Bukan in time. Zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Kalau on time berarti kita kerjakan begitu selesai azan, qomat, kita kerjakan.
ya di masjid laki-laki, ya. Nah, kalau in time itu dikerjakan memang masih dalam range zuhur, tapi jam 1 atau jam 2 itu in time, masih dalam waktu, ya. Nah, yang mendapatkan kemuliaan adalah yang mengerjakan sholat itu on time, di awal waktu. Dan ketahuilah, sikap kita terhadap amal yang paling pertama dihisab ini akan menentukan sikap kita terhadap semua amal kita yang lain. Jadi kalau kita terhadap sholat, terhadap panggilan Allah Ta'ala yang 5 waktu yang wajib itu, kita bersegera mengerjakannya, maka hampir bisa dipastikan Allah akan memudahkan kita selesai sholat, mengerjakan semua amal kita yang lainnya juga dengan segera, dengan skala prioritas yang jelas, yang benar, begitu. Tapi kalau sudah sholat yang ditunda-tunda, ya jangan harap nanti kerjaan kita yang lain beres. Kenapa? Karena terhadap sesuatu yang paling utama saja kita mau tunda-tunda, apalagi yang lain, kan begitu, ya. Dan ini kaitannya erat dengan bagaimana Allah Ta'ala melihat perilaku kita, sikap kita terhadap undangan rutin Allah 5 kali sehari semalam, ya. Baik. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad SAW menggambarkan jika bukan sikap badiru bil a'mal yang kita ambil, ya, maka sangat potensial seseorang itu di era penuh fitnah di akhir zaman yang gelap gulita ini mengalami satu keadaan yang paling mengerikan yang dikatakan oleh Nabi dengan ungkapan yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman lalu menjadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kuncinya di ujung hadisnya. Ini kuncinya. Jadi orang tuh bisa sampai nawaqidul iman, terjerembab dalam dosa yang kategorinya paling mengerikan, pagi beriman sore kafir, yang berarti dosa pembatal keimanan, keislaman, ya. Itu inti sebabnya karena yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia, ya. Jadi artinya apa? Lagi-lagi kaitannya dengan penyakit wahan. Penyakit wahan itu sedemikian hubbud dunia, mencintai dunia, sampai rela kemaslahatan akhiratnya kalah, nggak apa-apa. Yang penting di dunia ini it's now or never. Wah, kalau nggak sekarang nggak kapan lagi, kan gitu, ya. Nah, makanya kalimat kalau nggak sekarang kapan lagi ini kalimat yang sangat mengkhawatirkan nih sebenarnya. Karena apa? Karena bagi orang beriman enggak. If it's not now, then it's then. Ya kan? Kalau nggak sekarang ya nanti kita terima hasilnya, yaitu di akhirat. Begitu. Kita punya yang namanya cadangan keyakinan seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang dunia minded, memang dia logikanya it's now or never. Kalau nggak sekarang nggak akan pernah ada lagi peluangnya. Tidak. Ya, kita berorientasi kesadaran penuh bahwa dunia ini batas waktunya memang terbatas. Tapi bukan berarti bahwa setiap peluang yang muncul itu kemudian menyebabkan nggak ada peluang lagi nantinya. Akan ada peluang nantinya, ya. Baik. Padahal jika seorang muslim rajin membaca kalamullah, Al-Quran maksudnya, tentu dia akan selalu sadar dan yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau sesaat dan permainan belaka, dan negeri akhirat merupakan kehidupan sebenarnya yang hakiki dan abadi, ya. Makanya ayatnya berbunyi wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, sekiranya mereka mengetahui. Nah, jadi kesadaran kita bahwa di dunia ini yang ada adalah daftar senda gurau, permainan, ya, dan bahwasanya kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki itu di akhirat nanti, inilah yang membuat kita berjalan di dunia ini dengan tenang, ya, tidak dengan semangat gusra-gusru gitu, ya. Kita yang tenang, jalan yang tenang, ya. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Furqan sebagai kelompok atau kaum ibadur rahman, ya. Ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka itulah yang berjalan di muka bumi dengan tenang, ya. Dan apabila ada orang-orang jahil, orang-orang iseng yang ngebuli mereka,
yang ngisengin mereka, ngejailin mereka, ya jawaban mereka apa? Salama, ya, keselamatan, kedamaian, gitu. Jadi nggak kena provokasi, gitu. Nggak kena apa namanya gangguan-gangguan kecil yang sebenarnya harus dianggap kecil, ya, karena ini gangguan saja. Ini bukan sesuatu yang sifatnya mendasar, ya. Baik. Nah, karenanya dalam perjalanan sejarah Islam ini kita temukan banyak sekali contoh-contoh teladan dari generasi terdahulu, khususnya generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang memperlihatkan sikap bagaimana mereka tidak terpengaruh dengan dunia karena mereka jauh dari penyakit al-wahan. Kalau hari ini penyakit al-wahan itu mudah sekali kita temukan contoh-contohnya. Jangan-jangan kita pun masih termasuk kena penyakit al-wahan itu, ya. Sementara di kalangan para sahabat itu justru yang terjadi adalah pembentukan pribadi-pribadi mukmin yang benar-benar bersih dari penyakit al-wahan ini. Contoh yang saya kutip diantaranya adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini mendapat julukan dari Rasulullah SAW yang sekaligus menjadi doa, yaitu Saifullah al-Maslul, ya. Sebenarnya terjemahannya yang lebih tepat bukan pedang Allah yang tak terkalahkan, tetapi pedang Allah yang terhunus, ya, yang terhunus keluar dari sarungnya, ya. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memeluk Islam, Rasulullah SAW sangat berbahagia karena Khalid mempunyai skill berperang yang dapat diandalkan untuk membela Islam dan meninggikan kalimat Allah dengan perjuangan jihad fisabilillah. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Jadi Khalid bin Walid ini asalkan dia menjadi komandan perang, Pak, itu nggak ada kamus kalah, yang ada kamus menang terus, ya. Karena memang Khalid bin Walid diberikan Allah karunia, ya, skill, kemampuan, keterampilan berperang, ya, dan kemampuan menyusun strategi berperang yang sangat canggih, yang bisa menyebabkan musuh kalah sekalipun musuh jumlah pasukannya lebih banyak daripada kaum muslimin. Betapapun hebatnya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang, ya. Jadi kematiannya bukan di medan perang, medan jihad, ya. Dan Khalid bin Walid sebagaimana para sahabat lainnya, mereka ini didikan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang artinya tidak mungkin di dalam dirinya tidak ada yang namanya hubbus syahadah, cita-cita untuk mati syahid. Itu nggak ada, pasti ada di dalam diri mereka semua sahabat, apalagi Khalid bin Walid yang terkenal merupakan seorang ahli perang, ya. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia menemui kematian di atas ranjang, ya. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak diperoleh, dan Allah Ta'ala menghendakinya mati di atas tempat tidur. Sesudah aneka perjuangan membela Islam yang luar biasa, demikianlah kekuasaan Allah. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah sesuai dengan kemauan Allah Ta'ala. Jadi adalah hak Allah untuk memilih hamba-hambanya yang mendapatkan mati syahid, yang matinya biasa-biasa saja, ya kan, dan seterusnya. Dan sempat terjadi perbincangan di kalangan para ulama, kenapa Khalid bin Walid, ya, yang merupakan ahli perang umat Islam, tetapi justru menemui kematiannya bukan di medan perang sebagaimana para jundullah, tentara-tentara Allah lainnya, para sahabat lainnya, ya. Nah, hasil diskusi itu menyimpulkan justru karena Khalid bin Walid dijuluki dan didoakan oleh Nabi menjadi Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus atau pedang Allah yang tidak pernah mengenal kamus kalah, begitu. Jadi karena diberikan gelar pedang Allah yang terhunus, pedang Allah yang tidak akan terkalahkan, maka sangat tidak pantas kalau pedang Allah itu kalah, kan gitu, ya. Makanya Khalid bin Walid sebagai pedang Allah tersebut
ya dimatikannya bukan di medan perang, tapi di medan di medan apa? Medan ranjangnya, ya di atas ranjangnya, ya. Nah, kalimat Khalid bin Walid yang legendaris dan menggentarkan pihak musuh, yaitu pasukan Romawi yang jumlah personelnya berlipat kali jumlah pasukan Islam. Saat mendengar seruan Khalid, maka panglima Romawi menjadi jatuh mental, sehingga menyebabkan jatuh mental semua prajuritnya, dan itu mendatangkan kekalahan bagi bangsa Rom, ya, bagi pasukan Rom ini, ya. Jadi suatu ketika Khalid bin Walid ditugaskan menjadi komandan pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan Romawi. Nah, Khalid bin Walid sebelum membawa pasukannya berperang melawan pasukan Rom yang berlipat kali jumlahnya itu, dia menyampaikan orasi, ya, dia menyampaikan orasi membangkitkan semangat semua tentara Islam yang akan berperang melawan pasukan Rom yang berlipat kali jumlahnya dari pasukan Islam. Dan mereka berangkat dengan penuh keyakinan, ya, tanpa rasa takut dan ragu dan bimbang, ya. Nah, di tengah dia sedang memimpin pasukan itu, Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat lagi, yang kalimat ini sampai ke telinga pasukan Rom, pasukan Romawi. Kalimatnya adalah jitu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai bangsa Rom, bangsa Romawi mencintai kehidupan. Nah, berita ini sampai ke salah satu prajurit Romawi dan dia langsung lapor kepada komandan tertingginya, ya. Begitu komandan tertingginya mendengar kata-kata Khalid bin Walid disampaikan oleh prajuritnya ini, dia mengatakan, bagaimana kita bisa mengalahkan satu pasukan yang niatnya mati sementara kita niatnya menang, ya. Jatuh mental komandannya ini, dan begitu mental komandannya jatuh, ya kan, semua yang lain juga melihat jatuh mental komandannya, jatuh juga mental semua pasukan Rom itu. Makanya bisa dikalahkan oleh, ya, Khalid bin Walid dan pasukan Islam yang dipimpinnya. Nah, sementara ucapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di atas ranjang kematian beberapa saat menjelang maut menjemputnya juga sangat terkenal. Dia mengucapkan kalimat mana matil jubana, semoga para penakut, para pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak, ya. Nah, akhirnya hari ini banyak yang kena kutukannya Khalid bin Walid, gitu. Jadi mereka-mereka yang pengecut, yang penakut, yang gak berani pergi jihad fisabilillah, pasti maunya apa? Maunya menjadi kaum rebahan, kan? Kaum rebahan, tiduran aja. Tapi lihat nih, Khalid bin Walid yang mimpin berbagai peperangan, ya kan? Yang lukanya begitu banyak. Yang Anda tahu, Khalid bin Walid waktu dimandikan jenazah mulianya, jenazah sucinya itu ditemukan bekas lubang dari panah, dari tombak, ya kan, dari sabetan pedang, itu sebanyak 80 luka, ya kan? Tetapi dia Allah takdirkan wafatnya di atas tempat tidur. Makanya Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat ini sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang mengaku beriman tetapi pengecut, tidak mau berangkat berjihad fisabilillah. Ya, dia katakan mana matil jubana. Ya, lihat nih saya nih, Khalid bin Walid yang lukanya sekian banyak, yang sudah ikut berbagai peperangan, tetapi nyatanya menemui kematian di atas tempat tidur. Artinya kalian-kalian yang cinta rebahan, yang nggak mau pergi berjihad karena takut, karena pengecut, ya kan, ketahuilah kematian bisa saja tetap datang kepada kalian, ya. Baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan kosong kepada Allah Ta'ala. Jadi ini termasuk pesan Nabi untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit al-wahan. Kenapa? Karena dari hadis ini, dari pesan ini jelas sekali terlihat bahwa seorang mukmin seharusnya kalau ingin dianggap cerdas di mata Allah Subhanahu wa taala, yang justru dia harus lakukan adalah melakukan berbagai kegiatan amal-amal yang memastikan hari setelah kematiannya itu menjadi cerah, menjadi optimistik, begitu. Artinya dia hanya mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memastikan hidupnya di akhirat aman.
hidupnya di akhirat tenang, ya bahagia dan selamat tentunya. Sebaliknya orang yang bodoh, sekalipun dia muslim tapi kalau dia bodoh, maka ciri khasnya adalah jiwanya itu cenderung mengikuti hawa nafsu sambil banyak berangan-angan kosong kepada Allah, ya. Dan angan-angan kosongnya itu paling sering berdalih di balik kata-kata Allah kan maha pengampun, Allah kan maha memahami, gitu, ya kan. Nah ini termasuk ya, untuk urusan apapun kita harus senantiasa ya berpegang kepada hadis ini, ya. Jadi jangan dengan alasan ya kan Allah tahu niat kita mau cari pemimpin yang baik kok, kita bukan niat setuju dengan paham mereka gitu, ideologi mereka. Nggak bisa kita pakai alasan begitu. Tetap saja kita sudah terjebak dengan ikut ideologi mereka, gitu. Dan ini bukan masalah kecil ya. Ingat, keterlibatan kita di dalam permainan mereka ini yang berarti mengakui ideologi mereka, ini bukan masalah kecil. Ini masalahnya berkaitan dengan akidah, ya kan? Allah Ta'ala menilai kita berdasarkan kejernihan akidah kita. Sekalipun secara realitas di dunianya kita nggak kunjung meraih kemenangan, it's okay. Karena boleh jadi memang belum jadwal kemenangan datang. Tapi yang penting kita jangan sampai menggadaikan akidah kita. Jangan sampai kita meringan-ringankan urusan, berangan-angan kosong kepada Allah Ta'ala. Ya nggak apa-apa lah kita terlibatkan, daripada kalau kita biarin orang kafir yang naik nanti. Ya padahal terlibat kita sendiri udah maunya mereka, memang maunya mereka kita terlibat. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi kokoh dalam iman kita, dalam tauhid kita, di dalam semangat kita untuk menegakkan sesuatu yang bukan sekedar Islam-Islaman. Kita mau Islam yang beneran gitu loh. Ya kita mau tegaknya hukum Allah tuh yang murni, bukan tegaknya hukum Islam yang kejahiliyah-jahiliyahan. Nggak apa-apa deh, walaupun belum terlalu Islam, tapi yang penting kan udah agak Islam gitu. Nggak ada ceritanya begitu. It's either this or that, gitu. Itulah akidah, itulah keimanan, ya. Nah, kalau kemudian kita berdalih bahwa tapi kan mesti ada usaha, ya usaha kita yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjaga agar anak-anak kita akidahnya benar, akhlaknya benar, cara berpikirnya benar, sikapnya benar terhadap dunia ini, sikapnya benar terhadap akhirat, ya. Itu yang paling utama. Makanya Nabi menggunakan kata al-kais, yang paling cerdas tuh yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan di dunia ini, ya. Makanya sudah nggak zamannya lagi kita nanya sama anak kecil kita, nanti kamu cita-citanya apa kalau udah gede, gitu ya kan? Masa cuma kalau udah gede doang, ya? Semua anak kita harus dididik menyadari bahwa hidup ini bukan sebatas di dunia, masih ada kehidupan setelah dunia ini. Bahkan sudah masuk ke liang lahat juga masih ada perjalanan berikutnya kan? Jumlah terminal tuh 13, bayangkan. Ya, ada alam arwah, alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada yang namanya hari berbangkit, hari kiamat dulu, ya kan, ada hari berbangkit, kemudian ada hisab, ya kan, nungguin hisab 50.000 tahun, ya kan, kemudian ada yang namanya buku catatan amal dibagi, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari sodok, dari belakang, ya kan, kemudian ada mizan, timbangan ditegakkan, ya kan. Nah jadi terminal demi terminal ini panjang ceritanya masih, gitu. Nah alangkah anehnya kalau kita mendidik anak kita cuman sebatas dunia saja, ya. Tidak, kita mau anak-anak kita itu punya cita-cita yang jauh ke depan, sampai menyadari where is our final destination, destinasi terakhir kita sampai ke kemana. Nah jadi jika seorang muslim mengidap penyakit al-wahan, maka dengan mudah musuh-musuh Islam termasuk kaum elit global menebar virus fear mongering misalnya, ya, melalui aneka program mereka seperti yang kemarin kita alami, ya, yang mereka sebutnya sebagai pandemi. Tetapi orang-orang yang kritis, ilmuwan-ilmuwan kritis tidak suka menyebutnya pandemi, mereka lebih suka menyebutnya plandemi. Ini sudah direncanakan semua, begitu. Ya, kita jangan dong jadi konyol gitu terus karena merasa khawatir mati gitu ya, terus akhirnya kita nurut sama mereka, ya. Dan termasuk ya apa? Nah, Bu? Ya, iya. Nah itu termasuk kepala daerah yang paling kenceng vaksin siapa? Coba pikir tuh, direnungkan baik-baik, ya kan? Terus Anda rame-rame nganggep keren nih, cakep nih, gitu. Come on, ya kan? Ini bukan masalah kecil gitu loh. Ya, sampai hari ini kita sekarang dengar kabar, tiba-tiba sopir Grab, ya kan, temukan mati sudden death, ya kan? Sopir truk mati sudden death, ya kan? Ini emang ini peristiwa yang normal. Sebelum pandemi memangnya ada berita-berita kayak gitu kan? Enggak. Sekarang gampang bener kita dengar berita orang tiba-tiba mati mendadak, ya kan? Bahkan atlet gitu loh, atlet yang sehat walafiat selama ini tiba-tiba mati mendadak gitu, ya. Ini kenapa? Ya kan?
Karena elit global ini punya rencana jahat di population gitu. Nah, jadi dengan kita mengidap penyakit Allah wa na'udzubillah min dzalik, ya kan, maka elit global ini, musuh-musuh Islam ini bisa dengan mudahnya menebar berbagai virus, termasuk virus fear mongering melalui aneka program mereka, seperti mereka sebut pandemi lah, padahal pandemi, climate change lah, padahal itu memang rekayasa cuaca gitu, ya kan, dan lain sebagainya. Anda tahu mereka ini sudah punya kemampuan merekayasa cuaca gitu loh, ya, dahsyat ini, ya, teknologi yang mereka miliki, ya. Bahkan baru-baru ini saya terima video yang menggambarkan bahwa ada rencana nantinya, ya, dunia ini akan dihebohkan dengan semacam serangan UFO. UFO tahu? Unidentified Flying Objects. Jadi makhluk luar angkasa, Pak, gitu. Ya, jadi nanti tiba-tiba muncul gitu, piringan-piringan hitam gitu, atau apa namanya, flying saucer, saya kan istilahnya piringan hitam gitu, ya kan? Apa bahasa Indonesianya? Ya UFO, ya kan, nggak piringan terbang, piring terbang tuh, ya kan. Nah itu nanti muncul gitu, piring terbang kayak ngerang dunia gitu kan. Terus tiba-tiba ada apa, senjatanya menghancurkan satu kota gitu kan. Nah padahal ini yang namanya piringan terbang ini semuanya hologram aja gitu, hologram aja. Tapi memang diantaranya diselipkan juga piringan terbang bikinan manusia gitu, yang mempunyai daya membunuh secara massal gitu. Ini kan semua fear mongering gitu yang ingin ditanamkan pada kita. Tapi kita perlu paham, kita perlu mengerti, kita perlu mengantisipasi gitu. Karena apa? Ya karena memang yang mengelola dunia sekarang ini udah benar-benar hizbus syaitan, ya, partai syaitan. Mereka mengikuti bisikan iblis gitu loh, ya, untuk merusak dunia ini. Atas apa? Atas rencana apa? Rencana untuk kesenangan mereka. Ya tadi semangat kodok itu, nginjek yang lain, dianya yang dapat lompatan tinggi gitu. Ya contohnya ya, yang sekarang sangat digembar-gemborkan oleh si BG, ya. Tahu kan BG ya? BG itu dia sekarang menganjurkan siap-siap dunia ini harus makan synthetic meat. Di Amerika sudah terjadi, di Israel sudah terjadi, di Singapura sudah terjadi. Jadi kita dipaksa makan daging sintetis gitu. Jadi daging sintetis itu apa? Diambil sel sapi, dibawa ke laboratorium, terus sesuai pesan burger jadi burger, pesan empal gentong jadi empal gentong, ya kan? Pesan rendang, pesan apa namanya, daging apa, macam-macam, terserah gitu. Nah kira-kira gimana kita umat Islam? Ya kita harus mengharamkan itu. Kenapa? Ya karena itu nggak halal, nggak benar kita makan sesuatu yang kita yakini daging, padahal hakikatnya masih sel hidup dari hewan yang dimakan. Nggak boleh. Kita hanya boleh makan daging yang memang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi kan ini sudah jadi rencana global. Kalau sudah jadi rencana global kan most likely akan dipaksakan nantinya. Seperti kemarin dipaksakannya micin itu, ya kan? Micin kan dipaksakan, Bu, ya. Ya, dan karena kita takut nggak bisa ke mall, takut anak nggak bisa sekolah, ya udah micin aja dah, apa gitu. Nah, sekarang muncul desa dendek di mana-mana. Muncul aneka penyakit, ya kan? Masa anak kecil udah kena apa namanya, penyakit yang biasanya orang-orang tua dulunya. Nah jadi akhirnya si muslim tadi tunduk dan patuh mengikuti berbagai arahan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal. Arahan-arahan mereka itu termasuk arahan mereka yang sampai ke tingkat mencampuri tata cara beragama beribadah kaum muslimin. Ya sekarang kan tinggal di Al-Zaitun yang masih distancing, tapi kan sempat di berbagai masjid lain kan distancing gitu. Nah kenapa Zaitun begitu? Ya itu mah rencana mereka, nggak tahu apa maksudnya. Tapi yang pasti nyatanya kita sempat juga kan distancing kemarin. Kita sempat juga pakai masker, sampai sekarang masih ada orang yang doyan bener pakai masker. Ini kita harus bertanya gitu. Ini arahan-arahan seperti ini pantas nggak sih kita ikuti gitu? Ya. Makanya selama pandemi kemarin, ketika akhirnya sudah diizinkan boleh ke masjid lagi, kan sempat tuh 2 bulan nggak boleh ke masjid tuh sama sekali. Ya, masjid samping rumah saya sampai digembok, digerantai gitu. Ya kan? Nah begitu dibuka lagi masjid, saya mulai bisa khutbah Jumat lagi gitu kan. Nggak ada tuh bahasan khutbah Jumat saya selain materi ayo kita sholat berjamaah sesuai sunnah Nabi, bukan sunnah WHO gitu. Itu khutbah saya, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena saya ingin menyadarkan umat ini bahwa sesungguhnya ini semua, this is their game, ini permainan mereka gitu. Ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan seperti kemarin kita mengkhawatirkannya gitu.
Dan bahkan kalau kita mau berpikir lebih jernih lagi, seandainya pun memang benar katanya bisa ketularan karena virus gitu ya, kita sholat berjamaah rapat-rapat gitu sampai akhirnya ketularan mati ya kan, masya Allah mati lagi sholat lagi ibadah. Siapa yang nggak mau kan gitu? Tapi kan nyatanya justru nggak ada yang mati lagi sholat, nggak ada, ya kan? Efek daripada yang ada adalah orang sebenarnya nggak terlalu parah, terus masuk rumah sakit diisolasi, jadi mana makin parah. Gitu. Sedangkan orang Amerika saja, mereka itu waktu zaman pandemi lagi berlangsung itu mereka protes kepada aturan-aturan yang diberlakukan di rumah sakit, di mana ketika kakek mereka, nenek mereka sudah kelihatan tanda-tanda menjelang kematian, mau didekati nggak boleh. Padahal mereka nggak punya konsep talqin. Kalau kita punya konsep talqin kan, kita nggak deketin orang yang menjelang meninggal tuh ngapain sih? Bukan sekedar megang tangannya kan, tapi kita talqinkan gitu. Nah mereka nggak punya konsep talqin, tapi mereka secara fitrah tahu gitu bahwa kalau orang sudah sakit parah, dia perlu siapa? Perlu pendamping. Dan pendamping terbaik siapa? Yang keluarga dekatnya, entah anaknya, entah cucunya, ya kan? Itu pasti akan menenteramkan gitu, ya. Nah jadi saudara rahimakumullah, kita kan kemarin kayak orang bego semua gitu, disuruh jadi bego gitu, ya kan? Oh sakit dia, kan? Nah ketika ada teman saya yang lain yang ngerti, ya kan, tentang masalah ini, dia datang, dia lihat mana ini kan, itu semua anak-anaknya udah pada pakai ini baju astronot semua, baju astronot, ya kan. Nah teman saya ini langsung nanya di mana Pak almarhum, ini di kamar situ. Dia langsung masuk, Ustaz setidak-tidaknya pakai masker, nggak ada cerita gitu kan, ya kan. Dia masuk aja, dia lihat, terus dia bilang, ini gimana, siapa yang mau ngurus jenazah ini? Dia tanya. Ya kita lagi nunggu orang dari rumah sakit datang. Apa nggak sebaiknya anak-anaknya yang ngurus, ya kan? Kalau saran saya itu dibuka lah tuh semua tuh baju-baju itu dibuka, ya kan, diurus lah normal katanya gitu, ya kan? Karena hakikatnya orang yang sudah meninggal nggak bisa nularin apa-apa, nggak ada ceritanya orang meninggal nularin apa. Nah kita kan semua kemarin disuruh jadi orang bego semua gitu, ya kan? Karena fear mongering, karena ditanamkan rasa takut yang sedemikian rupa. Dan ini semua terkait dengan apa? Dengan al-wahlan. Itu kita hubbud dunia, kita cinta benar sama dunia, takut mati gitu, ya, nggak jelas. Bahkan kalau kita mau jujur ya, sebenarnya ini flu biasa, cuma karena dahsyatnya blow up pemberitaan menakutkannya, ya terjadilah di mana-mana orang jadi takut. Nah orang itu ya kalau seandainya sakit biasa tapi mentalnya dibikin drop gitu ya, ya otomatis penyakitnya jadi muncul yang lain-lain, itu otomatis. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita harus siap-siap karena mereka sudah rencanain lagi, Bu. Nggak tahu Ibu dengar atau enggak, WHO sudah mengatakan kelihatannya di tahun 2024 atau 2025 akan terjadi lagi pandemi yang lebih dahsyat katanya gitu. Makan tuh. Bungkus. Nah, jadi saudara rahimakumullah ya, akhirnya si muslim tadi tunduk dan patuh mengikuti berbagai arahan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal. Termasuk arahan mereka sampai ke tingkat mencampuri urusan kita beribadah, urusan kita beragama, ya kan? Jadi bayangkan kemarin itu kita udah nggak bisa lagi salaman sama saudara kita. Padahal salaman kata Nabi, dua muslim ketemu jabat tangan, selama tangan itu belum lepas itu gugur dosa-dosa mereka, ya kan? Tapi kemarin nggak ada yang salaman, ya kan? Cung gitu. Apa? Ya? Iya, artinya kita berukhuwah Islamiyah juga nggak bisa, ya. Berapa banyak kakek nenek lagi zaman pandemi kemarin itu kesel bener dengan situasi dan kondisi karena apa? Nggak ada cucunya, nggak ada anak yang menengokin dia. Gitu. Iya kan? Saya ingat tuh ada satu keluarga Betawi, ya, keluarga Betawi teman saya, ya, dia tinggal sama ayahnya udah tua 80 tahun, gitu. Nah ayahnya itu teman saya termasuk yang nggak parno, gitu. Dia nggak parno sehingga di rumah itu biasa aja. Makan juga ngeriung gitu, tahu ngeriung ya? Itu bahasa Perancis tuh. Ya. Nah ngeriung gitu makan. Pas lagi makan itu datang ininya, bibinya, encingnya teman saya. Jadi adiknya si ayahnya yang kakek ini. Nenek juga udah nenek gitu kan. Begitu dia datang pas mereka lagi makan siang ngeriung. Dia nanya, bang, emang abang kalau makan sama anak mau cucu begini, kelilingan ngeriung begini? Emang dari dulu begini, emang apa? Enak banget ya, abang sih enak banget nih. Nih sekarang nih semenjak COVID ini, ya kan? Itu kalau datang anak, datang cucu, itu
tahu-tahu berhenti mobil depan rumah, ngelakson, tet gitu kan. Terus saya lihat dari jendela. Nah mereka buka jendela mobil, mereka dada-dada sama saya, anak cucu saya. Saya udah kayak monyet di kebun binatang kayak gitu. Ya. Jadi dia merasa dirinya diperlakukan kayak monyet. Kan di kebun binatang kan begitu kan, monyet, jerapah kan dilihatnya kan dari jauh kan, kita dada-dada gitu. Monyet kan. Ya ini, aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi rame-rame bego kita. Karena rasa takut kepada sesuatu yang pada hakikatnya bikinan mereka, gitu. Bukan sesuatu yang memang benar-benar patut ditakuti, gitu. Ya. Nah jadi saudara rahimakumullah, maka Allah Ta'ala jelas tegas mengatakan di surat Al-Maidah 51, Anda pasti tahu nih Al-Maidah 51 ini tekokan kemarin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Nah, aulia itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman kepercayaan, bisa berarti sahabat karib. Yang manapun artinya itu benar, ya. Nah, di sini saya memilih artinya jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, karena sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian lainnya. Yang pantas sebagian Yahudi menjadi pemimpin, sahabat karib, ya, teman akrab dari sesama ahli kitab, orang Nasrani, dan sebaliknya. Dan barang siapa di antara kamu, wahai orang-orang beriman, mengambil mereka menjadi aulia, entah itu jadi pemimpinkah, jadi sahabat karib kah, jadi teman kepercayaankah, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi artinya Allah Ta'ala mencoret keanggotaan seseorang dari kelompok orang beriman kalau mau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai entah itu pemimpinkah, teman akrabkah, sebagai sahabat kepercayaankah. Itu nggak boleh, ya, haram hukumnya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Jadi dikatakan zalim karena apa? Karena tidak adil. Zalim itu lawannya adil. Nah, kalau kita adil, kita itu hanya memperlakukan sesama saudara beriman kita sebagai aulia, sebagai pemimpinkah, sebagai teman kepercayaankah, sebagai sahabat karibkah, begitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini belum, ya ini yang terakhir, tapi terpaksa dibagi ke dalam 2 slide karena hadisnya agak panjang. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti, fakulluna nakrahul maut. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa benci ketemu Allah, maka Allah pun benci ketemu dengan dia. Maka Aisyah langsung bertanya, dan ingat ya, Aisyah ini istri Nabi yang paling muda, paling cantik, paling cerdas, ya. Ya Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci kepada kematian? Padahal setiap kita kan benci kematian. Jadi Aisyah tuh khawatir. Kan Nabi bilang, barang siapa yang senang ketemu Allah, ya Allah senang ketemu dia. Barang siapa benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Nah, Aisyah tuh langsung bisa memahami ini berarti bahasannya tentang kematian nih. Sehingga Aisyah langsung nanya, termasuk benci kepada kematian, apakah itu berarti Allah benci sama kita? Gitu. Nah, dijawab oleh Nabi, faqala laisa kadzaliki, walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu. Bukan demikian wahai Aisyah, tetapi seorang mukmin apabila telah diberi kabar gembira dengan rahmat dan ampunan Allah serta surganya, maka dia senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun senang ketemu dengan dia. Jadi artinya begini, setiap orang beriman yang istiqomah dalam hidupnya di dunia, maka menjelang wafatnya malaikat itu akan datang menyampaikan 3 kabar gembira tentang rahmat Allah akan diterima oleh si calon mayit, ampunan Allah akan dia terima, dan bahkan surganya Allah. Di riwayat yang lain bahkan sampai diperlihatkan surganya seperti apa.
Sehingga si mukmin yang menjelang meninggal ini melihat itu semua, jadi rasanya ingin segera untuk menemui kematian, yang berarti apa? Ketemu dengan Allah. Dia jadi ingin ketemu dengan Allah segera, maka Allah pun ingin ketemu dengan dia. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi was-sukhatihi wa sakhatihi wa kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Sebaliknya orang kafir apabila telah diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, maka dia benci ketemu Allah, maka Allah pun benci ketemu dengan dia. Artinya, orang yang kafir menjelang ajalnya datang, malaikat juga datang kepada dia seperti orang beriman tadi. Cuma bukan membawa berita rahmat, ampunan dan surganya Allah, tapi yang dibawa apa? Berita bahwa si orang ini bakal menerima murka dan siksa Allah Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti neraka, dan itu membuatnya nggak ingin ketemu Allah. Maka Allah juga nggak ingin ketemu dia, nggak suka ketemu dengan dia. Nah, maka saudara rahimakumullah, marilah kita bersihkan diri kita dari penyakit al-wahan ini dengan terus menerus mengingat bahwa hakikat hidup kita bukan di dunia ini, tapi hakikat hidup kita di akhirat kelak nanti. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar zikrullah dalam pengertian yang full zikir, ya bukan zikir yang amin-aminan, ya kan? Bukan zikrullah hanya dalam momen tertentu, di momen yang lain tidak, tapi benar-benar uzkurullaha zikran katsira, mengingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang munafik itu juga mengingat Allah, tapi mereka digambarkan Allah dengan ungkapan la yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya, nah kita tidak mau menjadi orang-orang yang mengingat Allahnya sedikit. Kita maunya mengingat Allah yang sifatnya terus menerus, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, yang berarti full zikir ya. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah beriman yang berhak ketika kematian akan menjemput kita, yang malaikat datang membawa kabar gembira buat kita, sehingga itu membuat kita bukan saja tidak takut menghadapi kematian, tapi bahkan rindu ingin segera ketemu dengan Allah Ta'ala. Makanya tidak jarang orang beriman yang memang kualitas keimanannya itu Masya Allah, apalagi mereka mati syahid, itu meninggal dalam keadaan senyum ya, karena memang itu detik terakhir dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat ya. Baik, demikian untuk hari ini bahasan kita, dan seperti biasanya saya mengundang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk mari kita perluas wawasan ilmu kita dengan membaca buku-buku yang saya rekomendir ini. Ada buku Ensiklopedia Akhir Zaman karya ulama dari Palestina, Syekh Al-Mubayyad. Buku ini di dalamnya termasuk membahas tentang pembenaman pasukan dari Syam pasca pembaiatan Al-Mahdi ya. Ini termasuk harus kita pahami kasusnya, kisahnya ya, riwayatnya. Kemudian ada Negeri-Negeri Akhir Zaman, sebuah buku yang mengupas secara rinci tentang negeri-negeri di mana peristiwa-peristiwa akhir zaman akan terjadi. Dan ada buku rujukan 400 hadis akhir zaman, termasuk ada buku rujukan tentang misteri Dajjal akhir zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Nah, termasuk juga buku yang sangat penting adalah kumpulan doa-doa, zikir-zikir yang sangat diperlukan di akhir zaman, judulnya Zikir Akhir Zaman ya. Ini semua bisa Anda dapatkan di luar, ada gerai kecil yang diurus anak saya ya, tapi bagi mereka yang ingin memesan lewat online, silakan saja, ini ada nomor kontaknya, bisa dipesan di situ. Saya cukupkan sampai sekian, saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.